shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita bersama berzikir. Kullu amrin tibadin la yubda'u fi bismillah walhamdulillah fa huwa abtar. Apapun kegiatannya, kalau tidak diawali dengan membaca zikir, bismillah, alhamdulillah, maka semua amalan itu tertolak, tidak dicatat pahala. Kita bersama-sama berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma min qaumin yajlisu fi majlisin. Tidaklah satu kaum kalau duduk di tempat majlis apapun itu, mau kalian ngopi di kantin, mau kalian mabar, ada yang mabar? Mabar FF Mobile Legend. Apapun kalian bentuk kegiatannya, kalau tidak dibacakan selawat kepadaku, kata Rasulullah, ala antani najifah, maka tempat itu berbau bangkai. Jadi apapun kegiatannya, duduk dimanapun kalian, mau rapat, mau tugas kelompok, bikin makalah bareng-bareng, kalau tak dibacakan selawat, maka tempat itu bau bangkai. Jadi dimanapun kalian duduk, ingatlah selawat kepada Rasulullah SAW. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena selawat yang kalian baca akan diantar di hadapanku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, fakaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad alimta. Mana mungkin nanti selawat kami yang baca bisa diantar di hadapanmu. Wa qad alimta, sementara engkau berada di dalam kubur. Maka Nabi menjawab, innallaha harrama atsadal anbiya 'alal ardi. Allah mengharamkan kepada bumi, cacing tanah, pasir, semua yang ada di kubur menyentuh jasad para nabi. Jadi nabi-nabi dan rasul sampai sekarang badannya, jasadnya tidak hancur. Termasuk Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Pernah kalian tengok ketika ada banjir bandang di Jawa? Ternyata ada jasad yang usia 15 tahun masih utuh. Pernah dengar di media sosial. Dan ternyata setelah ditelisik, dia adalah Pak Kiai, dia adalah penyantun anak yatim, dia adalah penghafal Quran. Jadi kalau kalian tak pengen hancur badannya, kalau Fir'aun beda. Fir'aun itu memang sengaja Allah tidak hancurkan biar sebagai bukti. Kan pula nanti, oh badan tak hancur Fir'aun Pak Ustaz. Enggak juga seperti itu. Maka kalau kalian pengen tidak dimakan cacing ulat, perbanyak berkumpul dengan orang soleh, ngaji Al-Quran, kalau bisa hafal Quran. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Amin. Jadi selawat yang kalian baca itu akan diantar di hadapan Nabi. Jadi kalau kalian pengen japri Nabi, pengen wapri, pengen direct message, DM-an, pengen apa lagi? Mention-mentionan. Apa kalau tweets? Ada yang punya tweets? Kalau tweet apa namanya? Kalau X dulu kan Twitter, kalau sekarang X mention. Kalau Instagram DM. Kalau Facebook inbox. Kalau WhatsApp wapri japri boleh. Kalau tweets kurang update kalian. Masa lebih update Ustaz daripada kalian? Jadi kalau kalian pengen mention-mentionan dengan Nabi, perbanyak baca selawat. Cuma kalian tak mampu mendengar Nabi menjawab sama kalian. Siapa yang mengantar Pak Ustaz? Malaikat sayyihin. Namanya malaikat sayyihin. Yang setiap hari nunggu di depan rumah, di teras, di ruang kelas, di ruang belajar, di kantin. Nunggu. Selawat enggak ya? Selawat enggak ya? Maka kalian selawat. Malaikat tuh nungguin kalian. Baca selawat enggak ini mahasiswa Polteknik? Maka kalau baca selawat diantar, ya Rasulullah, ada selawat dari mahasiswa yang tergabung dari Ikatan Mahasiswa Muslim Politeknik Batam.
Maka kita akan sering menyebut-nyebut Nabi, nanti di akhirat kitalah yang disebut-sebut Nabi. Orang yang sering banyak nyebut-nyebut nama Nabi, gantian nanti di akhirat. Nabi yang sering nyebut-nyebut kita. Kok bisa Pak Ustaz? Janji Nabi. Inna awlan nasi biyawmal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling berhak duduk denganku, berdampingan denganku, aktsaruhum alayya sholatan, yang paling banyak baca selawatnya kepadaku. Mari kita berbaca selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan Nabi. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Baik, temanya adalah melibatkan Allah dalam setiap permasalahan kehidupan. Luar biasa. Ada bahasa permasalahan kehidupan. Memang kalian punya masalah? Siapa yang punya masalah di sini? Hah? Yang akhwat punya masalah? Ada masalah sama dosen? Sama siswa mahasiswa yang lain? Yang ikhwan, ada punya masalah kalian? Coba saya tanya, kalian punya masalah dengan siapa? Jangan sampai punya masalah, karena setiap masalah pasti ada solusi. Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Sampai orang itu ditulis di belakang mobil. Fa inna ma'al usri yusra. Kenapa ditulis di belakang mobil truk? Agar orang yang nyetir di belakangnya bisa sadar. Oh, ternyata selama ini aku punya masalah hidup, ini ternyata Allah sudah sediakan solusinya. Tapi kadang banyak orang buat kalimat-kalimat di mobil ini bukan fa inna ma'al usri yusra, apa? Kutunggu jandamu. Tak betul itu. Pulang malu, tak pulang. Tahu pula kalian. Itu kan lagu Pak Ustaz. Ini kan aneh-aneh kadang ditulis. Mestinya kan kata-kata bijak. Makanya hari ini kan sering saya ditanya sama murid, Pak atau jamaah, Ustaz, kata-kata hari ini. Nah, kan kayak gitu kan. Nah, kalian tahu sebanyak-banyak kalau dibilang kata-kata hari ini, setiap masalah pasti ada solusi. Maka jangan galau, jangan risau. Nanti kalau kalian galau, loncat di jembatan Barelang. Mati. Udah berapa korban sekarang? Yang bunuh diri pun laki-laki. Macam tak ada lagi cewek ya kan? Tak betul Ustaz. Ada kan update kan? Nah, ada lagi terbaru. Terbaru motornya Beat. Oh, Pak Ustaz update Batam News Online. Apalagi Lambetura. Oh, Lambetura tak nyampe. Jadi apa maknanya? Kalau kita bilang ada nggak masalah kita, pasti ada masalah. Tapi sebaik-baik masalah yang terjadi kepada kita adalah yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adik-adik mahasiswa diajarkan sedikit, bukan saya menggurui. Sedikit saya ambil ayat dan hadis-hadis dari Nabi SAW, bagaimana cara melibatkan Allah dalam setiap masalah. Pertanyaannya, yang ikhwan dulu, kapan kalian melibatkan Allah dalam masalah kalian? Jadi kita ini interaksi saja. Jadi nanti baru adik-adik yang tanya sama Ustaz. Sekarang Ustaz sambil tanya dulu. Nanti kalau Ustaz ngomong terus lama, bosan kalian ngantuk, dibikin status. Banyak betul ngomongnya Ustaz ini. Bikin status WA. Jadi sekarang Bapak Ustaz tanya, kapan kalian melibatkan Allah dalam masalah kalian? Ketika masalah itu datang. Setelah masalah itu hilang, hilang juga Allah. Ini betul. Nabi, wali, ulama, tabi'in, sahabat, mereka tidak menunggu kasus dulu. Mereka tidak menunggu masalah dulu. Mereka tidak menunggu galau dulu baru ingat Allah. Tapi sebelum galau itu datang, mereka sudah terikat dengan Allah. Selalu ingat Allah. Kalau kita beda. Orang kredit motor.
Masih mahasiswa udah kredit motor. Motornya CBR. Biar biar kelihatan semua ngelirik. Apa dulu istilahnya? Ada cewek knalpot. Cewek itu dulu, saya cerita mahasiswa ini apa namanya yang sesuai dengan kehidupan mahasiswa. Ada cewek-cewek itu cari cowok bukan karena pintar, bukan karena alim, bukan karena gantengnya, tapi seberapa keren knalpotnya. Seberapa racing bunyi knalpotnya. Prek 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 prek. Oh itu. Makanya cewek itu dibilang cewek kenal. Itu zaman dahulu. Kalau sekarang apa Pak Ustaz? Tak tahu. Yang penting menyala abangku. Jadi kalau kita ini nunggu masalah, dia kredit motor CBR. Ketika sudah 6 bulan mau bayar jatuh tempo, duit tak ada. Minta ke orang tak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Datang ke masjid, ke musholla, sujud jam 2, jam 3 malam. Ya Allah, saya mau bayar kredit motor tak ada ya Allah. Ketika lagi sedih, ketika lagi pepet, baru melibatkan Allah. Benar atau salah? Kurang ajar atau tidak? Kalau pas lagi sedih, lagi galau, banyak masalah, tugas tak diterima, dicoret sama dosen. Gara-gara tak dikasih tugas, tak dikasih masuk sama dosen, baru ingat Allah. Ya Allah, berikan pertolongan. Tapi ketika sudah selesai, duit banyak, badan sehat, uang saku banyak, semua dibayar, teman banyak, hilang Allah. Seperti apa hilang Allah Pak Ustaz? Enteng sama sholat. Tapi kalau saya yakin adik-adik semua ini kan datang ke sini pasti sholat. Cuma agak sedikit molor. Sekarang kan kata Rasulullah, yang menyempurnakan amal itu intidarus sholah bis sholah. Menunggu sholat. Orang yang bisa menyempurnakan amalnya adalah menunggu sholat. Kalau sekarang beda, sholat yang nunggu manusia. Allahu Akbar, nantilah. Yang ngerokok tinggal 1 batang lagi. Nah, yang masih makan mie gacuan, mie apa lagi? Kalau di kantinnya apa macam-macam. Yang masih makan cireng, cilok, macam-macam, tunggu dulu lah. Masih kurang 15 menit lagi. Nah, gimana Allah memberikan kemudahan bagi kita, sementara kita dipanggil oleh Allah, kita enteng, kita lalai. Fawailul lil musallin. Jadi apa maknanya? Coba buka Quran surat Yunus ayat 12. Dicatat. Yunus ayat 12. Surat Yunus ayat 12. Nanti ditengok sendiri. Kayak yang pegang HP boleh ditengok. Wa idza massal insana ad-durr da'ana. Ketika manusia diberikan musibah, da'ana, mereka berdoa kepadaku. Mereka mencari aku kata Allah. Kapan mencari? Lijambihi. Ketika baring dia ingat Allah karena dia sedih. Waktu tidur pun sedih, ya Allah, bantu saya ya Allah. Au qa'idan, ketika dia duduk ingat Allah. Au qa'iman, ketika dia berdiri ingat Allah. Tapi apa kata Allah? Falamma kasafna anhu durrahu marra. Tapi ketika kesedihan itu aku hilangkan, aku berikan solusi dalam setiap masalahnya, lam yad'una marra ka'an lam yad'una ila durrin masahu. Maka dia akan sesat kembali seakan-akan seolah-olah dia tidak pernah minta dan doa kepadaku. Itu surat Yunus ayat 12, itu sindiran Allah kepada kita. Kata Allah, manusia ini memang tak betul, kata Allah. Kalau dia dapat musibah, dia libatkan aku, dia minta ke aku, nangis-nangis. Tapi ketika musibah dia sudah hilang, dia sesat lagi. Seakan-akan dia tak pernah merasakan, pernah minta sama aku. Ada nggak seperti itu? Ketika sudah banyak duit, ketika sudah kaya, ketika sudah juara, tugas sudah selesai, tinggal liburan, tinggal hunting, tinggal apa namanya, motor-motoran, tidak ingat Allah sama lagi. Jadi yang pertama apa maknanya? Bahwa ketika kita ingin melibatkan Allah, jangan nunggu kasus dulu, jangan nunggu musibah dulu datang, jangan nunggu galau dulu baru ingat Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi prinsip daripada melibatkan Allah, libatkan Allah dalam setiap, bukan masalah. Jadi yang betul temanya itu libatkan Allah dalam segala hal, bukan dalam masalah kehidupan. Kalau dibilang masalah kehidupan berarti nunggu masalah dulu, problem dulu. Masalah ini kan sudah menjadi bahasa sehari-hari kan, bermasalah dia. Coba, kenapa dia bermasalah? Negatif apa positif? Jadi siapa yang ngarang temanya ini? Kalau Ustadz ini kan jurusan bahasa Inggris,
Jadi dari dulu SMA-nya jurusan bahasa. Bukan salah. Bukan salah. Jadi bukan salah, bagus. Cuma kalau yang benar ini melibatkan Allah, jangan nunggu masalah. Jadi gimana caranya? Salah satunya, pastikan semua kegiatan awali mengingat Allah. Gimana caranya Pak Ustadz? Kalau kalian hitung, ibadah kalian sholat setiap hari berapa menit? Satu sholat. Sholat duhur misalkan. Sholat duhur kalau sholat sendiri berapa menit kalian? Berapa menit? 2. Cepet kali guys. 5 menit standar lah ya. Kalau 50 menit itu karena ada dosen. Allah. Ada dosen, Pak. Pas tak ada dosen, Allahu Akbar. Satu kali nafas, Allahu Akbar. Sama-sama. Pas ada dosen, kebetulan dosen walinya. Allah. Bismillah. Baca surat pendek, inna a'tainakal kautsar, tapi lama. Inna a'tainakal, lama betul. Ditanya sama dosennya, Dek, kamu pakai surat apa? 1 juz ya? Enggak Pak dosen. Pakai apa? Inna a'tainakal. Kok lama? Tasdid dan gunahnya harus hati-hati. Nah, ini tak betul. Ada aja jawaban gitu kan. Ini kayaknya Pak Ustadz nih kan. Jadi ada orang, tak ada orang nih sama. Apa maknanya? Ketika kita sholat, satu sholat saja 5 menit, kali 5. Sholat kan 5 waktu. 5 kali 5 berapa? 25. Itu kalau sholat fardu. Misalkan kalian sudah jelaskan sholat fardu. Maka kalian melibatkan dan ingat Allah dalam sehari cuma berapa? 25 menit. Itu pun sholatnya kalau fokus ke Allah. Ini enggak Allah. Kunci motor mana tadi? Tidak. Allahu Akbar. Nanti ada pembayaran SPP. Aku kurang pembayaran SPP. Allahu Akbar. Kayaknya aku tak jadi ditembak sama dia. Nah, ini tak betul. Ada yang pacaran di sini? Ada pacaran? Coba kalau Ustadz nanya, yang pacaran berani nggak putusin? Yang ngomong berani karena tak punya pacar. Pak Ustadz yang sudon lah. Jadi kalau kita 25 menit sehari, terus tidak ditambah dengan sholat sunnah, tidak ditambah dengan ngaji Al-Quran, tidak ditambah dengan zikir, maka kalian melibatkan Allah cuma berapa menit. Ini kan bagi orang yang belum punya masalah. Jadi kata Rasulullah, kalau ingin kita 24 hours, every day, every night, kalau 24 jam pengen jadi ibadah, maka pastikan semua kegiatan dikaitkan, dilibatkan Allah. Caranya Pak Ustadz, setiap mau bekerja, baca bismillah minimal. Kalau tahu doanya, baca doa. Masuk ke toilet, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Artinya apa? Ya Allah, saya berlindung dari setan laki-laki dan setan jantan dan betina. Kenapa doanya kita berlindung dari setan laki-laki dan betina? Karena di toilet tempatnya setan laki-laki dan betina pacaran. Di mana pacarannya? Di atas kepala kalian. Makanya laki-laki sunnah pakai peci, tutup. Yang perempuan pakai jilbab. Jangan karena saya sendirian Pak Ustadz di rumah. Tidak. Di dalam toilet itu pacaran, dia itu habis menggoda, janjian dia. Ayang Pep ketemu di mana? Di toilet lah. Jadi setan betina sama setan laki-laki. Makanya kalau di toilet banyak orang sesat. Kenapa? Bawa HP. Lanjutkan main FF sama Mobile Legends pun di toilet. Yang ketawa main kayaknya dalam toilet. Di toilet pun apa? Tempatnya jin dan setan. Berapa banyak orang ke toilet, mohon maaf, mengeluarkan kotoran bisa sampai 1 jam. Emang apa yang dikeluarin? Nah, ini masalah. Kata Rasulullah, kalau sudah masuk ke toilet, jangan kalian main-main air, main kerikil-kerikil. Zaman Rasulullah kan banyak kerikil. Makanya ketika keluar dari toilet, apa doanya? Ghufranaka Allahumma adhaba annil adha wa afani. Doa keluar toilet tak tahu. Cuma melibatkan Allah.
Minimal berangkat dari sini, melibatkan Allah setiap kali kita beraktivitas baca doa. Bayangkan, masuk ke toilet saja Rasulullah mengajarkan berdoa. Dari saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Paham atau tidak? Jangankan tidur. Kalau tidur baca Bismika Allahumma ahya wa bismika. Jangan kenceng-kenceng, tidur pula ada yang lain di sini. Bangun dari tidur, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana. Mau bepergian keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula. Artinya apa? Setiap kali kalian keluar dari rumah, dari kos-kosan, dari tempat kontrakan, mungkin yang kontrak, yang kos, baca berangkat ke Politeknik Negeri Batam, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu, saya tawakal pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah, la haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan. Artinya kita diajarkan keluar dari rumah, keluar dari kos-kosan, keluar dari kontrakan, kita sudah diajarkan pasrah kepada Allah. Apa maknanya? Apapun yang terjadi di jalan, apapun nanti ketemu dengan dosen, tugas tak selesai, saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Hebat atau hebat? Tapi kalian baca atau tidak? Bagaimana kalian? Makanya banyak di jalan itu banyak gangguan. Kalau kalian baca insya Allah, nanti kalau tak pakai helm tak ada stop-stop. Kenapa? Karena semua masalah dipasrahkan kepada Allah. Jangan pula diajarkan seperti ini. Bisa-bisa nggak pakai, tak pakai helm, spion tak dipakai, kemudian kita lupa bro, ngelpot apa namanya? Yang bunyinya bong-bong-bong gitu. Ngelpot apa? Bro, dipakai. Ada rahasia di sifat hujan. Siapa sampai, stop sama polisi, sini dong. Mana helmnya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah hafal doa itu. Aku sudah baca ya. Enggak seperti itu juga. Tapi setidaknya langkah demi langkah setiap tetesan bensin yang kalian baca Bismillah akan menjadi pahala. Karena bepergian yang kalian mencari ilmu dilindungi malaikat. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yamut. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju tempat pendidikan, menuju kampus Politeknik Batam, maka seperti dia berada di jalan fisabilillah, sama dengan berperang ada fisabilillah, hatta yarja, sampai pulang ke rumah. Mudah-mudahan panjang umur, misalkan sudah baca doa, kemudian berpasrah kepada Allah, baca Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah sahara hada wa kunna al-mu'minin, sampai ke kampus misalkan jatuh matinya mati syahid. Ada yang tanya sama saya, Pak Ustaz, kawan saya Pak Ustaz, dia dari rumah selalu baca doa, terus tiba-tiba di tengah jalan keserempet mati. Menurut Pak Ustaz, mati sakit apa mati apa ya Ustaz? Mati sakit sebenarnya itu, tapi sebelum sampai kecelakaan dia masih mampir, masih ingat pacarnya Pak Ustaz boncengan begitu. Oh itu mati sakit sebenarnya. Kalau bukan pahamnya, kamu mau tahu iya nampak saya Pak Ustaz, habis nganter ceweknya Pak Ustaz mati ya Pak Ustaz. Saya tak bilang mati sakit, tapi setidaknya dia kan bukan pahamnya. Makanya hati-hati. Kalau kalian tidak bisa melibatkan Allah, setidaknya kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi pertama, kalau ingin melibatkan kepada Allah, baca doa setiap kali memulai aktivitas di rumah, sambil cuci piring, sambil bantu jemur baju orang tua, baca sholawat sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, disuruh sama mamanya katakan nugroho sallallahu ala nugroho. Coba belikan dulu ini telur, adikmu itu beli telur sallallahu. Kenapa? Kata Ustaz libatkan Allah, jangan libatkan adik. Itu yang salah. Jadi pertama, melibatkan Allah dalam setiap kehidupan adalah membaca doa, agar setiap 24 jam yang kalian lakukan menjadi ibadah. Sama dengan kalian minum air. Minum air kalian tidak baca Bismillah, maka air itu hanya menghilangkan dahaga saja.
Tapi kalau kalian minum air, Bismillahirrahmanirrahim, maka setiap tetesan air yang masuk ke dalam badan menjadi sebuah pahala karena kalian mengawali dengan Bismillah. Yang kedua, Pak Ustaz, bagaimana cara melibatkan Allah? Tentu kalian harus ada sifat ihsan dalam diri kalian. Ada Islam. Islam itu apa? Rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Berarti kan ibadah. Berarti Islam ini adalah ibadah. Kalian sudah melakukan, tinggal haji saja karena belum cukup. Yang kedua, iman. Iman itu apa Ustaz? Kepercayaan. Kalian yakin ada Allah? Yakin ada malaikat? Yakin ada surga? Yakin ada neraka? Takut sama neraka? Betul? Maka mulai hari ini jangan tengok hal-hal yang dibenci Allah. Tengok hal-hal yang suka orang. Siap? Siap. Kadang banyak takut sama neraka, tapi asik nonton. Main game lama-lama, tak sampai sholat, tak sampai dia melaksanakan sholat, tapi dia takut sama neraka. Semua yang kita yakini nampak atau tak nampak? Neraka nampak atau tak nampak? Surga nampak atau tak nampak? Bahkan Allah pun nampak atau tak nampak? Tapi yakin ada kalian? Itu namanya iman. Jadi iman itu sudah disebutkan di surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada perkara gaib. Nah, orang kalau sudah percaya kepada gaib, percaya kepada pahala, percaya kepada dosa, sampai sekarang kan kalian sholat nampak tak pahalanya? Tak pernah nampak. Tapi kalian tahu dari Al-Quran, tahu dari hadis. Maka orang itu sebelum melaksanakan sholat percaya dulu sama pahala. Makanya kalimatnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu percaya perkara gaib baru laksanakan sholat. Maka kalau ada orang sholat tak percaya gaib, sholatnya main-main karena dia tidak percaya kepada Allah. Baru namanya ketiga ihsan. Melibatkan Allah. Yang kedua tahapannya adalah ihsan. Apa itu ihsan Pak Ustaz? Islam itu adalah ibadah, iman itu adalah akidah, keyakinan, dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan apa Pak Ustaz? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seakan-akan ketika engkau beribadah, engkau dilihat oleh Allah, atau engkau melihat Allah. Kalau kau tak bisa melihat Allah, Allah tetap fa innahu yarak. Allah selalu menengok. Maka orang ini ihsan itu adalah dia merasakan Allah berada di depan kita. Meskipun kita tak nampak Allah, tapi kita yakin dalam diri kita sedang diawasi oleh Allah. Kok bisa Pak Ustaz? La ta'khudhuhu sinatun. Allah tidak pernah sinatun, ngantuk, wala naum. Naum apa? Ta'khudhu. Apa maknanya? Kalau kalian di ruang kelas diberikan ujian sama dosen untuk pelajaran mata kuliah bahasa Inggris, tidak boleh tengok kamus, tapi sama dosen disediakan kamus John M. Fox, John M. Fox, atau dictionary, Oxford Dictionary. Tahu kan? Ada yang paket yang kecil dan besar. Ditaruh di sini. Kalian sendiri yang ujian. Kalian tidak merasa kalau ada CCTV, diambil dari sendiri. Ternyata kata dosen kamu nggak lulus. Kenapa? Ini dia. Kamu besok balik lagi. Ujian lagi. Kalian tahu kalau ada CCTV. Berani nggak kalian ambil kamu? Kenapa? Kalian sedang di CCTV. Berapa banyak maling, begal, perampok ketika datang ke Alfamart, ke Indomaret, sebutlah. Datang ke market mau curi motor, tapi ditulis di depannya semua area diawasi CCTV. Ditengok CCTV-nya, di pojok kiri ada, pojok kanan ada. Akhirnya maling ini yang begal ini bukan yang melihat ambil motor tak jadi. Kenapa? Takut karena ada CCTV. Padahal CCTV-nya udah rusak tahun. Tapi karena ada banyak Anda sedang diawasi CCTV, maka dia takutnya luar biasa. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh CCTV. Sementara Allah itu lebih besar kekuatan CCTV-nya daripada kekuatan manusia. Paham tidak? Maka ketika kalian sholat merasa diawasi oleh Allah, tidak ada orang yang sholat yang main-main. Di depan manusia, di luar manusia, sendirian,
Sendirian di kamar, dia tidak akan berani buka link-link yang akan timbul maksiat. Dia tidak akan bisa mengklik, dia tidak akan bisa membuka video-video yang mungkin menjauhkan kita dari Allah. Kalau dia yakin diawasi oleh Allah, dia tak mungkin pacaran di tempat sepi. Betul? Betul. Maka orang-orang itu, jadi kalau kita, jadi jangan berbicara bagaimana melibatkan Allah. Cukup kalian ada ihsan dalam hatinya, merasa diawasi dimanapun Anda berada. Ainama taqumu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Ainama kuntum, dimanapun kalian berada, Allah itu selalu mengawasi kita. Di toilet, di kamar hotel, di kamar kos-kosan, meskipun sendirian, kalau orang merasa ada ihsan, dia takut sama Allah, dia tak mungkin bermaksiat. Paham sampai di sini? Yang kedua adalah ihsan. Yang pertama adalah apa? Libatkan Allah itu dalam setiap pekerjaan. Kita mengawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tahu doanya, baca doa sebelum tidur, doa sesudah tidur. Dan yang kedua, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ihsan ini bukan hanya dalam ibadah, ihsan juga dalam pekerjaan. Bagaimana seorang karyawan, bagaimana seorang staf, bagaimana seorang pegawai ketika dia bekerja di kantor, kalau dia tidak ada ihsan dalam hatinya, maka dia kerja setiap ada bosnya saja. Ada bos datang, dipel semua. Kaki karyawan pun dipel juga. Bos kemana? Keluar kota seminggu, santai ya. Nanti lah dibersihin. Jam 5 mau dibersihin pas mau pulang, rokok santai. Tapi sekali ada datang bosnya, semua dikerjakan online. Kata bosnya, besok Nuruddin datang jam 6 ke kantor karena ada apel bersama, ada pengumuman, ada kenaikan gaji misalkan. Apa kata si karyawan? Kata si Nuruddin, siapa? Jangankan jam 6, jam 4 saya sudah sampai Pak. Begitu mengabdinya sama bos, karena bosnya bilang memerintahkan, tapi Allah yang memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Enteng manusia, betul tidak? Bagaimana bisa melibatkan Allah kalau kita tidak bisa melalaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Makanya ketika orang sudah melibatkan Allah, dia pasti yakin dalam dirinya, hanya minta tolong kepada Allah, hanya berharap kepada Allah SWT. Karena ada doa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong iya karena butuh, wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah, kepada engkau ya Allah kami menyembah, kepada engkau kami nasta'in dalam minta tolong. Kenapa? Karena banyak zaman manusia sekarang iya karena butuh, wa iya Gus Samsudin nasta'in. Iya karena butuh, wa iya Mbak Rana nasta'in. Bikin hajat biar gak hujan, dia pun Mbak Rana. Kadang-kadang aku punya AC di atas ini remote-nya. Orang itu memang sembah ke Allah, orang itu memang sholat, tapi kalau lagi teduh datang ke dukun. Apa kata dukun? Apa datang ke sini? Itu anak Pak Lurah, saya lama tak mau ditolak. Cinta ditolak. Sadat mutiba. Itu semua. Itu sirik namanya. Berarti dia tidak melibatkan Allah. Kenapa? Karena ketika dia terpojok, ketika dia sujud, datang dulu. Apalagi ada mahasiswa juga nyangket dosennya. Musuh sama dosen, segala cara sudah dilakukan. Akhirnya datang ke tukang sampai. Ini menunjukkan orang di sini tidak mengandalkan Allah. Datang santet, makanya sekarang banyak tukang santet bertobat. Gimana tobat? Dulu ada tukang santet itu cerita tukang santet bertobat itu, dia mau menyantet orang pakai racun. Jadi racunnya itu diambil dari apa itu? Miang kelapa, ya. Miang dan segala miang dibikin, ditaruh sama dikikis sama emas, dimasukkan ke air. Dia mau meracun karyawan di PT, di pasar. Rupanya ditunggu sama tukang sihir, tukang santet, minum aja. Akhirnya sampai 2 jam tadi minum. Pas ketika mau minum, orang itu yang mau disantet diminum, sampai hampir dekat sama mulutnya, jatuh. Kata tukang santet, gagal. Langkah pertama gagal. Kenapa? Karena minuman itu
Yang besoknya dicoba lagi sama tukang sate, dipasang lagi itu. Setelah mau diminum, ada telepon masuk. Assalamualaikum, tak jadi orang ini yang mau minum. Karena ada telepon masuk. Assalamualaikum, gimana? Oh iya, aku udah di luar nih, kita makan di luar. Tak jadi diminum, kata tukang sate. Gagal lagi. Padahal udah jelas kalau diminum mati yang sate. Hari ketiga dipasang lagi racun ke gelas itu. Pas mau minum, datang kawannya. Bro, assalamualaikum bro, gimana kabarnya? Bukan. Ditinggal gelasnya ada racunnya karena ketemu dengan kawan. 3 kali tukang sate mencoba untuk membunuh meracun, tak jadi. Kenapa? Karena memang bukan kehendak Allah. Meskipun tukang sate itu berkali-kali mencoba untuk membunuh, membuat racun 3 kali, tapi tak berhasil karena bukan takdirnya. Apa maknanya? Kalau kita yakin dengan takdir Allah, melibatkan Allah dalam masalah, maka kita tidak pernah mengkambing hitamkan orang. Karena semua yang terjadi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Setiap segala sesuatu Allah itu menguasai. Artinya apa? Kita diajarkan dalam melibatkan Allah dalam insan ini, bahwa setiap sesuatu itu adalah kehendak Allah. Sama dengan kalian sekarang, suka dengan seseorang. Ini ada yang contoh sama saya. Mudah-mudahan berjodoh. Berdoa banyak. Itu lagi. Amin. Akhirnya. Amin. Amin. Ada yang. Jangan risau dengan jodoh. Jodoh itu tidak mungkin terusar karena jodoh sudah tercatat. Amin. Jangan lupa selesai usaha bisnis. Nanti saya begini. Jangan risau dengan jodoh, takut diambil orang lain karena jodoh sudah terjamin. Jangan risau dengan jodoh, jodoh itu sudah tersaring, tak mungkin digosip. Selevel. Kalau kalian yakin dengan kekuasaan Allah, kalian tak perlu membuat suatu retorika, membuat sabotase. Sampai pakai alat sihir. Jangan sampai boleh makin lagi. Mudah-mudahan kalian mendapat jodoh yang baik. Jadi hari ini kalian cukup libatkan Allah. Ihfadillah yahfadka. Jaga hukum Allah, jaga salatmu, Allah akan jaga semua keinginanmu. Allah akan penuhi kabulkan semua keinginan. Tinggal Allah libatkan dalam setiap ibadahmu, dalam setiap kegiatanmu, Allah akan datang untuk memberikan pertolongan. Dan yang terakhir, jaga akidah. Libatkan Allah dalam setiap keyakinan kalian. Kalau kalian hari ini tak dapat nilainya kurang bagus, jangan salahkan dosen, salahkan kalian yang mungkin kurang banyak berdoa kepada Allah. Kalian mungkin kurang banyak melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kalian, belajar kalian. Mungkin kalian kurang lama sujudnya ketika malam, waktu tahajud. Mungkin kalian kurang lama berbakti kepada orang tuanya. Mungkin kalian kurang lama menghormati gurunya. Mungkin kalian kurang lama untuk menjadikan saudara-saudara kalian, teman-teman kalian karena Allah. Karena orang yang dapat perlindungan di akhirat, dia hibuna bijadarihi. Orang cinta, bersaudara, bersahabat karena Allah. Sekarang banyak bersahabat, kumpul-kumpul satu grup besar karena bukan gengnya, bukan sahabat. Ini tak betul. Kamu kenapa sekarang udah takut? Beda kami Pak Ustaz. Kenapa? Beda seragam, beda circle. Karena banyak orang terpecah belah ini bukan karena teriak-teriak, bukan karena jambak-jambak, bukan karena mukul, tapi karena status WA. Berapa banyak orang baper, musuhan karena dibikin status, padahal statusnya tak dibikin nama. Kenapa orang musuhan bola setiap kali bikin status? Apa enggak bergejolak di usaha? Orang banyak bermusuhan hanya gara-gara medsos. Dibikin postingan, disipir di story, di ID, sakit hati. Padahal nama itu tak disebut. Tapi kenapa orang baper? Kenapa? Karena dia tidak terlalu melibatkan Allah dalam setiap cara berpikir. Maka libatkan Allah bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah Allah yang berkuasa. Apapun yang terjadi, semua Allah. Kalau Allah berkehendak, kita akan mati. Kalau Allah berkehendak, kita akan menjadi pintar-pintar. Yang penting kita tetap ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Itu cara melibatkan Allah. Jadi yang pertama, melibatkan Allah itu adalah selalu melibatkan setiap kegiatan dengan menyebut Allah, berdoa. Dan yang kedua, pastikan semua ibadah yang kalian itu bukan cuma hanya sekedar iman Islam, tapi ihsan. Dan yang ketiga, yakinkan, kuatkan akidah.
keyakinan kalian, tauhid kalian, bahwa apapun yang kalian hadapi ini adalah kehendak Allah. Kan Allah sudah sampaikan melalui hadis Nabi SAW, ala innal ummata la yujtama ala ayat Allah bisyahid dan yang muka dan sifat kata Allah. Ala ayat itu kami syahid dan dia itu kan dalam syahid kata Allah. Kalau ada orang yang ingin menyakiti kalian, ingin mencaci maki kalian, ingin menjatuhkan kalian, membuli kalian, merendahkan kalian, kalau Allah tidak berkehendak, itu tidak akan pernah terjadi. Dan di doa Allah yang pernah itu kita doakan, wa innahu la yadhillu man walai wa la ya'izzu man adai. Sudah sampai. Ada 2 menit lagi. Saya sisakan untuk pertanyaan atau gimana? Boleh. Boleh, silakan pertanyaan.